Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Semrol Tech. Oke, video kali ini gua mau nge-share tips jika kalian membeli sebuah converter alias ya media HTB converter ya teman-teman ya. Di sini yang tipsnya adalah kita membeli produk converter yaitu second. Tipsnya apa bang? Oke, sebelum kita bahas itu semuanya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, gak bikin kalian miskin. Langsung aja kita ke videonya, let's go. Oke teman-teman, di sini gua sudah mengorder salah satu converter HTB ya. Di sini gua hanya pada dasarnya mau bagi-bagi pengalaman aja untuk dalam sebuah membeli converter ya. Oke, di sini kita unboxing dulu converternya seperti ini. Ini belum aku unboxing ya, belum aku cek juga untuk bit quality-nya seperti apa ya. Namun karena ini bitnya second, jadi kita harus selalu waspada, harus menggunakan unboxing menggunakan video ya. Yo jaga wilayah eneng opo. Oke, ini nggak dibungkus bubble wrap, kacau sih yang punya ini, tapi nggak apa-apa ya, gimana lagi. Oke, jadi teman-teman, kenapa gua beli converter second? Jadi ada beberapa alasan teman-teman. Yang pertama pasti budget ya, pasti budget, karena nggak mungkin kalau kita beli sesuatu kalau tidak didasari dengan budget yang kita miliki ya. Kalau beli baru sih nggak ada masalah sih sebenarnya ya. Mungkin kalau rusak kita bisa mengajukan klaim atau retur ya, tentunya dengan video juga sebenarnya. Nah, converter yang gua beli ini adalah converter tipe double ya teman-teman gue ya, tipe double, yang dimana biasanya gua bakal gunakan converter seperti ini buat ODP ya, mini ODP lah gitu ya, mini ODP yang dimana sebenarnya sih kalau kita menggunakan converter ini agak susah-susah gampang ya teman-teman ya, harus lihat kondisi dan situasinya juga gitu ya. Oke, di sini sudah kebuka, lumayan susah juga ini yang packing jago ya. Oke, ternyata bubble wrapnya ada di dalam. Oke, ini dia guys, bubble wrapnya. Oh, ternyata kita dapat warna apa ini? Warna coklat kayak sini. Oh ya teman-teman, ini adalah converter yang tanpa casing ya, alias udo ya, alias tanpa baju ya, tanpa casing ya, dan tanpa adaptor juga. Kenapa gua beli tanpa adaptor? Sebenarnya adaptor bawaan dari converter itu kurang bagus teman-teman ya. Aku lebih suka beli adaptor baru alias yang apa? Yang nggak bawaan sebenarnya. Yang nggak bawaan dari konverternya itu biasanya lebih awet. Soalnya apa? Konverter itu dia itu kalau adapternya kurang bagus, biasanya dia sering hang alias apa ya, koneksi nggak bisa jalan, kadang sering RTO atau lockout jika kalian menggunakan user PBBOE gitu ya. Oke, ternyata di sini kita dapat dua model. Wah, ini masih bagus ya, masih bagus teman-temanku semuanya, ini masih bagus. Ini yang warna oranye, semoga ini bagus ya teman-teman ya. Ini masih bagus, karatannya masih yang nggak ada ya, belum ada karatan sih sebenarnya sih. Ini untuk yang punya ini terakhir 2023 ya, belinya 2023 ini kayaknya. Ini masih bagus. Oh ya, rata-rata sekarang tuh banyak banget yang jual converter seperti ini yang bekas-bekas ini, karena kebanyakan pemain RT/RW net sekarang sudah banyak beralih alias apa namanya, udah migrasi ke OLT, karena OLT jauh lebih simpel dan lebih hemat sih sebenarnya. Bang, kenapa gak pindah ke OLT? Ya pertama budget ya teman-teman. Ini yang ini mas kotor teman-teman, yang ini kotor, banyak debunya.
Untuk elko-nya ini kok beda teman-temanku semuanya. Elko-nya ini beda. Versi 3 ini versi 1. Oke. Kita dapat versi 1 sama versi 3. Dan jual sih bilangnya normal ya teman-teman. Ini 6 port ya. AAA, PBB ya. AAA, A3, B3. Oke, ini udah bagus. Oke, tipsnya apa bang? Jika kita membeli konverter seperti ini alias apa namanya konverter kas kayak gini ya, tipsnya adalah kita cek dulu dari tegangan yang dimilikinya alias cek dulu untuk powernya ya teman-teman ya. Oke, di sini kita siapkan dulu powernya. Oke teman-teman, ini adalah beberapa alat untuk ngecek konverter. Jadi kalau kalian beli baru atau beli second, alangkah baiknya kalian bisa lakukan cara ini untuk mengecek apakah konverter itu masih bagus atau enggak. Oke, yang pertama adalah kita cek dulu untuk tegangan yang dimilikinya si konverter ini teman-teman ya. Kita cek dulu. Oke, di sini konverternya masih nyala ya, masih nyala. Di sini aku pakai apa namanya backup DC kayak gini ya, hanya untuk mengecek apakah konverternya itu masih nyala apa enggak. Oke, terus yang kedua adalah kita cek untuk redaman sebuah konverter teman-teman. Di sini aku sudah siapkan OPM, jadi teman-teman kalau pakai konverter pasti wajib menggunakan OPM ya teman-teman di sini ya. Oke, di sini untuk OPM-nya gua pakai di 1310 ya untuk ukurnya. Yang pertama adalah kita colokkan dulu ke portnya teman-teman ya di sini ya. Oke, nah di sini adalah kita bisa lihat untuk selain menggunakan OPM, kita harus menggunakan pigtail atau kabel ini ya, Fastcon kayak gini ya, Fastcon sih. Apa namanya ini namanya? Seperti inilah intinya ya, kabel fiber kayak gini. Ini tujuannya hanya untuk ngecek aja redaman yang dimiliki si HTB-nya. Oke, di sini kita colokkan di port A itu mendapatkan 13 sampai 14 dBm ya. Ini adalah redaman yang standar, jadi kalian perlu ketahui dalam sebuah konverter itu dia memiliki redaman ya. Jadi satu portnya itu memiliki redaman gitu ya. Jika kalian nggak ukur dari awal menggunakan Fastcon apa sih namanya pigtail kayak gini, menggunakan apa namanya sih pigtail ya, itu kita juga nggak akan tahu redaman yang dimilikinya. Karena gua pernah mengalami sebuah kasus yang dimana gua habis membeli sebuah konverter, dan konverter itu memang second dari teman ya, dari teman juga. Dan yang terjadi adalah setelah gua pasang itu redamannya tinggi gitu tuh, redamannya tinggi, dan gua bingung dong. Setelah otak-atik lagi Fastconnya, ganti lagi Fastconnya, pasang baru Fastconnya, redamannya sama, tinggi akhirnya. Nah ternyata setelah gua ganti HTB, redamannya normal dong, ya antara 10 sampai 15 gitu, itu normal. Nah kalau normal seperti itu artinya apa? Artinya adalah yang bermasalah itu pada konverternya teman-teman. Ini cukup merepotkan jika kalian tidak cek satu persatu. Oke, di HTB ini udah, kita lanjut lagi ke sini ya untuk HTB-nya ya. Di sini gua coba untuk pindah ke port yang kedua, masih port A. Nah, di sini port A kita mendapatkan 6 dB ya. Ini beda kan? Setiap port itu memiliki redaman yang beda-beda teman-teman. Jadi teman-teman jangan kaget kalau kita seakan-akan kita pasang Fastcon, kita kemarin dapat redaman kecil, kenapa akhir-akhir ini dapat redaman besar? Nah, itu bisa jadi karena konverternya teman-teman. Ini cukup bagus. Kalau redaman bagus ini biasanya kita gunakan untuk jalur apa ya? Jalur backbone mungkin, atau bukan kalau redaman di angka di atas 10 kita bisa gunakan itu sebagai jalur distribusi untuk ke pelanggan gitu ya. Oke, lanjut aja kita ke port berikutnya, yaitu port 3 masih di A. Untuk di A ini kita dapat redaman 7, tadi dapat 6, ini dapat 7 ya. Jadi ini masih bagus untuk portnya A yang masih ini masih kecil ya, masih bagus. Terus kita coba lanjut untuk redaman yang B, redaman yang B, port yang B ya. Yang pertama kita dapat B. Nah,
Di port B kita dapat redaman di angka 15 dBm ya. Oke, teman-teman di sini bisa lihat, di sini gua pakai 1310 ya untuk pengukurannya. Sebenarnya sih untuk pengukuran kayak gini mau angka berapapun ini sebenarnya sama aja ya teman-teman ya. Asalkan ya teman-teman harus tahu koridor yang dimiliki sebuah HTB ya. Kalau HTB ya biasanya gua patok itu di range 10 sampai 20. Kalau 10 pokoknya antara range 10 dBm sampai 20 itu masih enak untuk kita distribusikan lagi. Kalau di atas 21 sampai ke 28 atau 30 itu biasanya masih connect, tapi itu kadang kalau kita dapat traffic yang agak tinggi dia langsung DC alias loss, nanti reconnect lain lagi, itu cukup mengganggu pelanggan nantinya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk port yang kedua. Ini port ini masih dapat 15 untuk port yang keberapa ini, 1 2 3 4 5, yang kelima. Yang port B ini dapat 15 teman-teman, hampir sama dengan port yang B ininya, yang port B sebelumnya. Kita lanjut untuk port ini, port B yang terakhir. Port B yang terakhir kita dapat 11 alias 10 gitu ya. Nah, kalau 10 kayak gini biasanya gua gunakan untuk distribusinya ya teman-teman ya, bukan distribusi ke pelanggan ya, untuk maksudnya dari server ke ininya, seperti itu. 10 ini masih bagus, saya anggap ini konverter masih normal, untuk panasnya masih normal, nggak ada panas yang berlebihan. Kalau panas banget itu biasa indikasinya ada pada chipsnya yang mungkin bermasalah kali ya, jadi teman-teman bisa hindari itu. Oke, untuk HTB pertama ini masih normal, alhamdulillah masih normal, dan harganya ini gua dapat harga 130.000 teman-teman. HTB yang kayak gini kita dapat harga 130.000, ini harganya second teman-teman. Tapi kalau baru mungkin harganya sekitar 200 ribuan ya. Nah, kalau baru yang model kosongan kayak gini ya, ini harganya sekitar 120 ribuan. Kalau sama adaptornya biasanya 115 mungkin ya, segitu. Kalau yang ada casingnya itu sekitar berapa ya, 120-an mungkin ya. Selisihnya nggak begitu banyak karena sekarang konverter sudah mulai turun. Mungkin harga yang dulu itu harganya masih mahal banget, sekitar hampir 300.000 kali ya, mahal banget dulu itu sebenarnya. Sekarang kalau konverter sudah mulai turun, mungkin udah banyak banget yang beralih ke OLT teman-teman. Oke, untuk konverter pertama ini masih bagus. Sekarang kita coba untuk cek di konverter yang warna kuning ini. Nah, warna kuning ini konon katanya ada yang sering mengatakan ini bagus, ada juga yang mengatakan kurang bagus yang di forum ya, saya nggak tahu. Oke, ini masih nyala seperti biasa, masih nyala untuk portnya. Kita akan coba untuk cek port satu persatu ya. Kita cek port yang di A dulu ya, seperti biasa kita cek yang di port A. Ini yang di port A agak sedikit kacau sih, agak sedikit kacau. Ini dapat redaman di 33. Nah, kalau seperti ini biasanya ini agak sedikit kurang bagus teman-teman. Redamannya di 33 ini cukup merepotkan sebenarnya teman-teman, tapi lebih baik ini jadikan ke pelanggan aja sebenarnya. Ini udah 33, ini cukup. Ini sama 33 juga, di sini taruh 31. Wah, ini enggak ini sih, agak repot sini. Ini juga 33. Apakah ini karena apa ini? Redamnya tinggi semuanya ini, 30-an. Oke, ini ada dapat redaman 11 19 untuk di port yang B yang pertama. Jadi port A nya ini agak bermasalah ini. Waduh, ini gawat nih. Ini dapat 19 masih mending ya. Ini repotnya kalau pakai konverter kayak ginian. Ini dapat 22 yang ini. Oke, kita cek lagi yang port berikutnya kali, yang terakhir. Yang terakhir dapat 24. Oke.
Ini nggak tahu ya teman-teman, apakah ini bisa berjalan baik jika kita gunakan sebagai apa namanya, distribusi ke pelanggan. Namun nggak usah khawatir dulu teman-temanku semuanya ya. Apa ini? Ini agak belum. Saya nggak tahu ada yang nggak kebakar tadi teman-teman. Kelihatan nggak di kamera ya? Oke, ini agak kacau sih ini. Yang konverter yang satu ini. Ini panas. Semoga nggak konverternya teman-teman. Di sini nggak ada. Semoga ini nggak ada yang terbakar, tapi semuanya masih bagus. Tapi ada asap tadi di sini. Wah, ada asap tadi. Ternyata ada sedikit masalah tadi. Ternyata ininya nggak normal. Ya pas DC gini kayaknya sih modulnya udah mulai rusak kali ya. Oke, di sini gua bakal melakukan coba lagi, yaitu menggunakan adaptor yang sudah gua punya di sini. Nah, untuk power yang dimiliki sama HTB kayak gini itu biasanya range-nya adalah sekitar 5 volt sampai 24 volt kali ya, atau biasanya sih aku gunakan di berapa ya, 12 volt ya weh. Oke, di sini gua coba untuk melakukan pengetesan lagi menggunakan langsung ya pakai adaptor yang 12 volt. Ini sudah gua colokkan di situ. Kita akan melakukan pengukuran. Kenapa saya agak sedikit sanksi ternyata di sini untuk US apa namanya, modulnya ini kayaknya udah agak soak atau kurang akurat gimana gitu teman-teman. Kayaknya sih powernya kurang, saya nggak tahu, mungkin baterainya atau gimana. Di sini langsung aja pakai adaptor biar hasilnya lebih real aja. Di sini saya colokkan. Oke, di sini nggak nyala. Waduh. Oke, ternyata colokannya kalau gini dia oke, udah nyala. Oke teman-teman, di sini sudah nyala ya. Untuk powernya lebih terang pakai adaptor sih sebenarnya. Langsung aja kita menggunakan OPM kita tercinta di sini. Untuk di sini kita pakai 1310 ya seperti biasa. Teman-teman selera ya teman-temanku semuanya ya. Kalau kalian menggunakan di atas itu juga nggak apa-apa. Kalau aku biasanya sih pakai situ. Oke, di sini kita dapat redaman 11 dBm ya. Ini agak aneh ya teman-teman. Ternyata power supply ataupun adaptor ataupun UPS DC kayak gini itu juga berpengaruh pada HTB kayak gini teman-teman ya. Di sini kita dapat 11 dBm ya. Tadi kita dapat berapa tadi? Di range 33 ya. Itu kalau 33 itu kadang connect kadang enggak teman-teman, dan itu saya kira tadi konverternya yang rusak. Ternyata powernya. Terus yang kedua kita akan cek lagi di port yang berikutnya, masih A. Ini dapat 9 dB. Ini ya dapat 9 dB, main 9 ya. Ini cukup kecil, cukup bagus teman-temanku. Jadi masih oke lah. Terus kedua kita colokan lagi di port berikutnya, dapat 11 dBm lagi. Ini masih bagus, normal ya, standar. Jadi normal, masih standar. Oke, lanjut lagi. Ini dapat 7 dBm, masih ya normal ya, nggak ada masalah teman-teman. Terus kedua kita dapat apa lagi nih, 11 lagi, 11 dBm, masih normal.
nggak ada masalah, seharusnya ini untuk koneksinya lancar, nggak ada kendala ya. Terus kedua kita dapat apa lagi nih, dapat apa lagi, sama kita dapat di 4 dBm, ini cukup kecil dan cukup bagus ya. Nah itu dia teman-teman untuk pengetesan kita kali ini. Jadi teman-teman sebelum membeli converter kayak gini, kalian bisa lakukan langkah-langkah yang sudah kita lakukan malam hari ini ya, atau di video kali ini ya. Tips dari saya, jika kalian membeli converter bekas kayak gini, langkah kalian yang cukup lakukan adalah dengan cara cek powernya dulu apakah nyala atau tidak, itu yang basic ya. Terus yang kedua adalah cek rekaman dari sebuah converter itu sendiri. Ceknya harus kalian menggunakan pakai kayak gini ya, kabel pigtail kayak gini namanya, saya lupa apa biasanya itu. Terus yang ketiga menggunakan OPM juga. Jadi teman-teman kalau belum punya OPM bisa beli, atau beli satu paket aja sama toolkitnya, ada cleaver, ada tang strip, sama jaket, ada OPM, ada center juga. Terus yang kedua adalah tips gua adalah jika kalian menggunakan converter, lebih baiknya kalian menggunakan adaptor yang bagus, karena itu akan mempengaruhi dari sebuah redaman yang ada di dalam sebuah HTB converter seperti ini. Nah itu dia teman-temanku semuanya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe itu gratis, gak bikin kalian miskin. Langsung aja sampai ketemu di video berikutnya, bye bye.